hilang. Stand Up Night, setiap hari Minggu jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Selamat datang kembali di Kompas Pagi, saudara. Menulis blog atau blogging memang sedang sangat populer di Indonesia. Selain bisa digunakan sebagai ajang berekspresi, blogging ternyata bisa juga mendekatkan banyak orang yang memiliki kesamaan. Bisa jadi kesamaan hobi, pengalaman, atau sama-sama peduli atas isu tertentu. Maka tak heran jika para blogger ini kemudian beramai-ramai membentuk komunitas dan mengumpulkan berbagai komunitas blogger. Seru nih kayaknya ya. Inilah yang membuat Kompasiana, blog media warga keluaran Kompas, menggelar acara Kompasianival. Apa itu Kompasianival? Siapa saja yang akan meramaikan Kompasianival dan blogger seperti apa yang akan ditampilkan? Kita temui tamu-tamu kita. Ada Mas Pepi Nugraha, Managing Director Kompas.com sebagai penyelenggara Kompasianival, Kristi Damayanti yang meraih penghargaan Compassionaire of the Year 2011, dan Sheilaila, inisiator komunitas Safe Street Children yang menjadi peserta Kompasianival tahun ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu-Ibu. Selamat pagi Mas. Mas Pepi, untuk apa sih dikumpulin ini? Kompasianival ini merupakan ajang pertemuan atau ajang silaturahmi para Kompasianer ya. Kita menyebutnya Kompasianer. Jadi orang-orang yang tergabung di Kompasiana untuk menulis ya, karena platform kita adalah menulis begitu. Jadi ini ajang tahunan, semoga tetap terus berlangsung dan ini merupakan tahun kedua acara Kompasianival. Di sini juga ada Kristi, berkat ngeblog akhirnya pulih dari stroke. Besok hadir pastinya ya? Pasti. Ini apa hubungannya stroke sama ngeblog? Iya. Gimana ceritanya? Sebenarnya saya kan stroke kira-kira 2,5 tahun lalu, pendarahan otak kiri saya. Secara medis saya tuh nggak bisa bangun lagi, kata dokter saya di Amerika dan di Jakarta. Tapi ternyata saya bisa, bukan hanya bangun tapi bisa kerja. Dan dokter bilang kalau bisa kamu terapi bukan hanya terapi bicara, nulis karena pakai tangan kiri. Saya lumpuh sebelah kanan tubuh saya. Tapi juga terapi otak. Karena otak kiri saya sebenarnya 20% pernah terendam darah. Makanya secara medis saya nggak bisa pulih lagi. Akhirnya menulis. Ya, dengan menulis tuh kayak gini aja saya kadang-kadang susah untuk mengeluarkan apa yang saya inginkan. Susah banget, kan namanya juga sudah cacat ya. Tapi dengan menulis, ya ampun, mungkin tulisan saya lebih tajam daripada kata-kata saya. Akhirnya pulih lah. Puji Tuhan. Walaupun dulu satu artikel 500 kata satu hari susah sekali untuk keluar. Sekarang puji Tuhan, mungkin setiap jam aku bisa nulis. Oke. Di jalan di mana dia baik-baik. Jadi blogger seperti memberikan pengobatan tersendiri buat dirimu. Ada juga Shay ini yang peserta Kompasianival tahun ini. Apa yang akan diceritakan atau melalui situs ini? Iya, jadi kami tahu Kompasianival ini dari teman yang di luar Safe Street Child. Kebetulan dia kayak supporter kami gitu. Akhirnya dia mendaftarkan sampai ngurus ini itu dan akhirnya dikasih ke mengurus kami di Safe Street Child. Safe Street Child itu apa sih? Sebenarnya itu komunitas, jadi komunitas yang peduli terhadap masalah anak-anak marginal gitu loh. Kita ada 2 misi sih, di samping juga meningkatkan kepedulian ke anak-anak jalanan atau marginal, kita juga pengen memberikan ruang buat anak muda supaya bisa aktualisasi diri dan mengemban tanggung jawab sosial gitu. Jadi sebenarnya kita sebagai anak muda itu nggak cuman hidup, sekolah, kuliah, kerja part time, tapi kita juga punya tugas dan tanggung jawab sosial. Oke. Ini 3an baru pertama kali ketemu? Iya. Ya, kalau dengan Kristi sering. Udah ya. Mas Pepi sebenarnya gini, mereka kan blogger-blogger sudah terhubung melalui internet, kenapa harus ditemuin secara langsung? Iya, karena ini kan saya katakan tadi, ini kan ajang silaturahmi ya Mas ya, ajang silaturahmi. Jadi kebetulan tagline sekarang ini adalah community, di mana
kita welcome. Kita misalnya di Kompasiana dipersatukan oleh minat tadi ya, minat, hobi, terus kemudian isu yang sama, bahkan mungkin kepakaran yang sama. Lalu mereka membentuk komunitas-komunitas dan itu adalah dari mereka sendiri. Kita tidak mendorong mereka membentuk komunitas, tapi inisiatif mereka sendiri. Ada siapa saja nanti Mas dan ada apa saja di sana? Nah, di sana itu nanti ini ajang tahunan itu merupakan misalnya Compassioner of the Year itu kita akan memilih satu orang yang merupakan Compassioner yang dalam 1 tahun tersebut dia menulis tidak hanya menarik tapi mungkin bermanfaat buat orang banyak seperti itu. Selain itu juga ada selain Compassioner of the Year juga ada guru paling ngeblog mungkin ke depan-depan. Guru paling ngeblog ya, itu guru yang dianggap paling ngeblog ya paling yang sering menulis di sering blog. menulis di blog dan di Kompasiana. Ada juga mama ngeblog ya. Mungkin tahun depan ya mama ngeblog gitu mungkin bisa kita case. Oke, sebelum kita ke Kristi lagi. Kalau Kristi tadi ketahuan manfaat menulis adalah menjadi sebagai terapi dan lain-lain. Kalau dirimu? Kalau saya sebenarnya dari Save Three Child itu kan dibikin tahun 2011. Sebenarnya saya sendiri yang bikin gitu loh. Tapi dari media sosial itu jadi menjaring lebih banyak pemuda dan juga komunitas kita tuh berkembang di kota-kota lain. Kita sudah ada di 15 kota di Indonesia gitu kan. Dan semua itu terhubung dari Twitter sebenarnya. Akhirnya kita juga ke internet di ORG, SaveThreeChild.org. Kita punya web sendiri. Sudah jadi ada berapa orang yang ikut peduli? Di Jakarta atau di mana? Di seluruh Indonesia? Nggak kehitung ya, ratusan mungkin. Karena 15 kota. Sedangkan di Jakarta sendiri aja banyak sekali yang sudah submit ke kita CV dan juga essay. Jadi nggak cuma CV loh untuk jadi pengajar. Itu mereka harus melalui proses seleksi. Nggak cuman aku ngajar ya oke bisa datang. Enggak, karena terlalu jadi banyak gitu. Jadi qualified seperti itu juga ya. Yang saya pegang ini adalah buku Kristi. Judulnya Ketika Tuhan Mengizinkan Aku Sakit. Ini adalah rangkuman dari tulisan-tulisan di blog. Di Kompasiana. Oh, di Kompasiana. Iya. Apa sih yang biasa ditulis atau apa ini Bu isi bukunya? Oke, kok buku ini khusus untuk tentang kesaksian saya dari pertama kali saya stroke setelah bisa menulis sampai sekarang. Jadi waktu saya stroke pertama kali di Amerika, terus terapi, terus apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, apa yang saya orang-orang lihat kepada saya, itu arah saya itu ada semua di situ. Termasuk apa yang ada di otak saya. Bahwa otak saya tuh memang cacat, memang seperti kayak gini, kayak duduk aja kayak di atas kapal, goyang sampai saat ini. Dan tubuh kanan saya tuh masih kesemutan. Jadi kok kesemutan yang nanti kita lanjut lagi ceritanya. Dari menulis akhirnya bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Nanti kami akan kembali dengan Kompasianiva lebih banyak lagi, tetap di Kompas Pagi. Saksikan Jejak Nusantara setiap Senin jam 9 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Wih, enak banget. Makan apaan tuh? Ini So Nice rasa baru. Rasanya makin enak. So Nice, rasa sapi barbeque. So Nice rasa jagung manis. So Nice rasa baru, rasanya lebih seru. SMS semua makan So Nice. So Nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ayo makan So Nice, rasa baru. Wayang, wujud Indonesia sesungguhnya. Bayangan di sini adalah gambaran kehidupan manusia yang diungkap melalui wayang. Saksikan World of Wayang setiap hari Minggu jam 11:30 siang. Kompas, Inspirasi Indonesia. Cegah diabetes sebelum terlambat. Jalani 3J, hitung jumlah kalorinya, pilih jenis makanannya, dan atur jadwalnya. Minum Diabetasol 2 kali sehari. Diabetasol. Meler. Flu. Nggak betul tuh. Yang betul gimana? Yang betul, minum Procold. Mama betul. Procold udah betul. Tightening,
tenggelam di lautan nan dingin tahun 1912. Ia menyisakan banyak tanda tanya. We had no idea the ship had broken in two. Tragedi memilukan itu 100 tahun telah berlalu. Satu tim menawarkan pernyataan baru. We're learning a lot for the first time about how Titanic really sank. Titanic, Mystery Solved. Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Anda blogger atau yang suka menulis, besok ada acara namanya Kompasianival. Ini temanya Hero Inside You. Mas Pepi, maksudnya apa? Ya sebenarnya kan semula kan kita memperingati 10 November kan identik dengan pahlawan. Nah di Kompasianival ini kita mengajak teman-teman Kompasianer untuk memilih atau menyebutkan siapa sih pahlawan di antara di sekeliling mereka yang banyak bermanfaat buat sesamanya begitu. Jadi seperti itu. Maka itu diperlombakan. Juga ada lomba kostum ada pahlawan Indonesia. Ada kostum pahlawan Indonesia. Siap. Jadi kita seru-seruan Mas di situ ya. Ada cosplay juga gitu kan di situ. Oke. Kalau kita ke apa yang diharapkan dari ajang ketemuan ini, Syekh? Sebenarnya kalau dari kami Save Street Child pengennya lebih apa ya, lebih ke masyarakat, jadi biar tahu gerakan kami kayak gimana. Terus habis itu juga mereka bisa berpartisipasi, nggak cuman volunteering sebenarnya, bisa juga dengan donasi karena kami fundraising kan, kami swadaya. Jadi setiap kegiatan kami jual kaos, jual tote bag gitu, jual apapun gitu yang bisa ada project apa nih fundraising, kita punya fundraising. Udah berapa anak jalanan yang ada dalam Save Street Child? Kita punya 3 kelas tahun ini, jadi dan akan berkembang karena kita sudah training sekitar 50 orang untuk jadi pengajar baru. Nanti mungkin buka titik, ada 4 titik lagi di Jakarta, Depok akan dibuka baru. Sekarang baru 3 di kelas Kampung Mangga di Depok, kelas Stasiun Pondok Cina di Depok juga, sama kelas kita join program dan komunitas di sana. Ada pengajarnya kelas ini dibayar? Enggak. Enggak dibayar? Enggak dibayar dan mereka melalui kualifikasi loh. Oh, jadi wow. ya. Mbak Kristi, kalau kita bicara dari ngeblog ini, selain tadi efeknya buat kesehatan, nerima dukungan juga nggak sih dari blogger-blogger? Sangat. Contohnya seperti apa? Ya banyak kayak saya masuk ke komunitas adik kita, itu adalah dukungan teman-teman dari Kompasianer. Saya nggak, dari dulu saya tuh soliter, saya nggak punya teman. Tapi dengan saya nulis, banyak sekali teman yang dukung saya. Saya selalu sekarang terbuka bahwa saya cacat, saya lumpuh, tapi mereka justru mendukung saya, mendoakan saya, semua, apapun. Apa yang biasanya ditulis? Yang jelas, satu ada tentang apa yang ada di tubuh saya, otak saya, kegiatan saya, sama hati saya tentang semua, karena saya cacat kan. Kedua, tentang Jakarta, karena memang saya arsitek, urban planning, saya pingin Jakarta baik gitu. Ketiga tentang pekerjaan saya. Keempat adalah hobi. Saya kan filateli. Oke. Banyak sekali tulisan-tulisan di Kompasian tentang hobi saya. 750 tulisan sekarang yang akhirnya memenangkan Compassioner of the Year 2011. tahun Kenapa lalu. menang? Ya karena konsistensi dia dalam menulis Mas Riko. Karena dalam menulis itu kan tadi disebutkan kita sesuai dengan kepakaran. Dia pakar dalam tata kota. Lalu kemudian dia juga hobi filatelis. Itulah yang dia tulis. Karena itulah kalau kita menulis yang paling baik adalah apa yang kita kuasai kan ya. Setelah itu kita yang paling bermanfaat lagi adalah sebarkan apa yang kita kuasai itu lewat tulisan. Tahun ini akan ada juga kontes serupa Compassioner 2012? Tentu saja itu setiap tahun ada ya Compassioner of the Year. Kita akan memilih siapa tahun sekarang yang akan dipilih sebagai Compassioner of the Year. Kayak tadi salah satu penilaiannya adalah kompetensi dan konsistensi. Selain itu apa lagi sih Mas? Milihnya gimana? Ya, dia keterbacaan tentu saja. Apakah misalnya tulisannya itu juga bisa dibaca banyak orang, di-share
ke berbagai sosial media seperti itu. Dan lebih penting lagi adalah dari diri penulisnya, apakah dia konsisten memang menulis tentang apa yang dia kuasainya itu. Ada jurinya berarti ya? Tentu saja ada jurinya, dan kita perdebatannya juga luar biasa karena mengumpulkan dalam 1 tahun sekian orang untuk menentukan satu orang sebagai Compassion of the Year tidak mudah. Dari Kompasiana ini ada berapa orang sih Mas yang aktif nulis di Kompasiana? Sekarang member kita itu kurang lebih 160.000 member register, ya, artinya yang sudah menulis di Kompasiana seperti itu. Dan setiap hari kita kebanjiran 1.000 tulisan per hari, tulisan warga. 1.000 tulisan per hari. Saya tertarik nulis juga? Saya juga blogger sih. Apa yang bisa ditulis? Tentang biasanya tentang pendidikan, anak jalanan, dan tentang gerakan-gerakan sosial dan Indonesia, anak muda di Indonesia. Dan secara nggak langsung blogger-blogger ini saling menginspirasi satu dengan yang lainnya ya. Ya. Dan besok apalagi nih yang kenapa orang-orang harus datang ke sana Mas? Ya, besok selain ada door prize juga katanya ya. Tentu, door prize ditunggu-tunggu ya, karena hadiah juga sekarang udah besar juga. Sepeda motor ya lumayan lah. Ya. Besok ada beberapa kegiatan yang bisa dimainkan di sana, misalnya blog on the spot gitu, artinya ngeblog pada saat itu gitu kan. Kemudian juga kita ada memilih treasure hunt gitu ya. Lalu ada beberapa talk show dengan orang-orang di bidang. Yang pasti seru karena banyak komunitas berkumpul, banyak blogger berkumpul. Kalau Anda terinspirasi oleh 2 orang ini yang juga menginspirasi saya, besok jam berapa sampai jam berapa Mas? Besok dimulai jam 10 sampai jam 10 malam. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Silakan datang Kompasianival 2012. Terima kasih Mas Pepi, Shay dan Christine. Semoga terus menginspirasi dan terus menulis. Anda juga semoga terinspirasi dalam dialog khas Kompas pagi ini, saudara. Nanti kami akan kembali lagi usai jeda dengan ada partner saya yang entah kemana sekarang, tetap di Kompas pagi.